Belajar fisika bersama Bimatika. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua masih dikaruniai kesehatan sehingga masih bisa belajar dengan baik pada hari ini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar fisika mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, kita akan belajar mengenai istilah ini, pengukuran, besaran, satuan. Di dalam fisika, kita akan sering melakukan pengukuran. Kita akan sering menggunakan satuan-satuan, dan kita juga akan sering melakukan konversi dari satu ukuran satuan ke satuan yang lain. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pengukuran besaran satuan, ya kita perlu ada ilustrasi sedikit, gambaran mengenai apa yang akan kita lakukan mengenai materi ini. Di sini ada gambar, ya ada orang yang diukur. Biasanya kita kalau ingin membuat baju, ya diukur. Nah ini akan diukur lingkar dadanya. Ya, jadi bajunya nggak kesempitan, gitu ya. Jadi diukur lingkar dadanya berapa. Nah ketika diukur lingkar dadanya, gitu ya, mengukur lingkar dada dengan pita ukur. Nah ini pita ukurnya ya, ini pita ukurnya yang diukur adalah lingkar dada seseorang. Di situ dibilang lingkar dadanya misalnya dapat hasil pengukurannya 90 cm. Nah, hal-hal seperti inilah ya yang namanya pengukuran. Ada alat ukurnya, kemudian ada yang diukur, yaitu lingkar dada. Alat ukurnya ya pita ukur ini. Biasanya pita ukuran untuk jahitan ya, gitu. Nah, inilah ilustrasi pengukuran besaran dan satuan. Jadi, kalau pengukuran kita membandingkan panjang lingkar dada dengan pita ukurnya. Nah, itu kita jadi pengukuran itu membandingkan. Kemudian, besaran. Apa itu besaran? Sesuatu yang dapat diukur. Besaran itu adalah panjang dari lingkar dada. Satuannya adalah sentimeter. Nah, di sini ada sentimeter. Satuannya adalah sentimeter. Dan nilainya adalah 90. Ya, jadi diingat, pengukuran itu kita membandingkan apa yang diukur dengan alat ukurnya. Kemudian besaran itu adalah apa yang diukur. Ya, apa yang diukur. Ya, jadi sesuatu yang bisa diukur, itulah besaran. Sedangkan satuan adalah pembanding dari apa yang mau kita ukur. Ya. Nah, kita lihat dulu definisinya dari pengukuran. Ya, pengukuran itu kita membandingkan sesuatu. Yang membandingkan berarti ada dua, ya. Yaitu pertama sesuatu yang diukur. Ya, ini besaran ya, sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Yang membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Kemudian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi kalau kita lihat panjang jalan atau tinggi tubuh kita, kemudian suhu tubuh ya, itu bisa diukur. Waktu juga bisa diukur. Nah, besaran itu terbagi dua, ada besaran pokok, ya besaran utamanya, dan besaran turunannya. Biasanya besaran turunan itu maksudnya adalah gabungan dari atau turunan dari besaran pokok atau besaran utama. Jadi ada hubungannya sebenarnya dua ini, ya, pokok dan turunan. Jadi di turunan juga memakai besaran pokok tapi sudah dikombinasikan, ya, karena rumus atau karena memang harus bergabung, ya, besaran pokoknya. Satuan, ya, kita lihat ini satuan, sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran atau sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran. Jadi, ya contoh nih, ada anak gitu ya. Dia ingin mengukur panjang depan rumahnya, ya, panjang lebar halaman rumahnya. Nah, dia akan berjalan, ya. Setelah berjalan,
Dia hitung bahwa langkah kakinya misalnya lebar halamannya adalah 20 langkah. Ya, bisa lebar halamannya adalah 20 langkah. Nah, jadi kamu bisa mengidentifikasikan besarannya apa? Ya, besarannya adalah panjang atau lebar halaman depan rumahnya. Itulah besarannya. Jadi lebar halaman bisa ukur atau sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuannya dia menggunakan bukan pakai sentimeter tetapi atau alat ukur lain, tapi dia menggunakan langkah kaki. Jadi satuannya adalah langkah, ya, langkah kaki. Nilai besar satuannya, nilai value-nya adalah 20 langkah. Jadi ketika kamu membandingkan lebar halaman dengan langkah kaki, itulah namanya pengukuran, ya, membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Ya. Ilustrasi lagi, misalnya kamu mengukur waktu, ya. Misalnya naik sepeda dari rumah ke sekolah. Misalnya 30 menit. Nah, besarannya adalah waktu yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Satuannya adalah kamu bisa pakai jam, bisa pakai berapa menit, atau kamu pakai detik, ya. Nah, kemudian pengukuran adalah kamu membandingkan waktunya, jaraknya, waktu yang ditempuh, gitu ya. Itu alat ukurnya, mungkin kamu pakai jam, ya, dengan waktu, ya, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, satuan itu ada yang baku, ada yang tidak baku. Nah, untuk melihat satuan yang baku, kamu bisa lihat tabel yang di sebelah kanan ini. Misal, panjang itu satuannya meter. Ya, kamu juga udah tahu ya, sering mendengar berapa meter, misalnya panjang pita ini, gitu ya. Massa, kilogram. Misalnya massa dari beras, misal beras 10 kilogram. Nah, itu satuan-satuan yang baku. Untuk waktu adalah second, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat itu mol. Nanti nih kamu kalau belajar kimia, ya. Tapi kita lihat dulu ini, ya, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku contohnya hasta, depa, kaki, atau tombak. Nah, tadi kita juga udah melihat kaki, ya, langkah kaki. Tombak itu panjang tombak, hasta itu panjang lengan, ya. Depa itu kalau tidak salah itu panjang tangan, ya, panjang tangan ke ibu jari. Nah, satuan tidak baku ini sering dipakai, ya, kalau di daerah-daerah, di desa gitu. Berapa panjang tanah ini, misalnya dia menggunakan tumbak, ya, menggunakan berapa tumbak gitu, ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang melakukannya belum baku. Tapi kenapa kita harus menggunakan satuan baku? Karena satuan ini harus kita gunakan karena dipakai secara internasional. Makanya dibilang satuan internasional, ya. Nah, kita lihat sekarang, kita bahas yang sebelah kanan ini, besaran pokok dan satuannya. Ini dari 1 sampai 7, ya, ada 7 nama besaran. Nama besaran. Ingat tadi besaran apa? Ya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, ya, sesuatu yang dapat diukur. Jadi panjang bisa diukur, massa bisa diukur, waktu juga bisa diukur, suhu, kuat arus nih kalau kamu belajar tentang listrik, ya, intensitas cahaya, dan jumlah zat, ya. Nah, satuannya apa? Satuan itu sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi ngukur panjang menggunakan ukuran meter, mengukur massa menggunakan satuan kilogram. Ya, second untuk waktu, suhu Kelvin, ya, kita mengenal suhu pakai Celsius, ya, pakai Fahrenheit gitu, ya. Nah, tapi dalam internasional satuannya menggunakan Kelvin, ya. Kemudian ampere untuk watt arus listrik, ya.
Kemudian kandela untuk intensitas cahaya, ini untuk yang senang fotografi biasanya ada punya alat ya untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian jumlah zat itu mol ya. Nah, sekarang setiap satuan ini mempunyai lambang ya, lambang satuan. Biasanya ada huruf kecil atau huruf besar. Nah, di sini meter dengan huruf kecil M, kilogram dengan huruf kecil kg, second dengan huruf kecil S, Kelvin huruf besar K, ampere huruf besar A, kandela CD ya. Kalau mol adalah mol, huruf kecil semua. Nah, besaran pokok dan satuannya ini perlu kamu hafal. Ingat ya, ada 7 besaran pokok. Kemudian dia punya satuan masing-masing dengan lambangnya masing-masing. Nah, kamu hafal ya di sini. Nah, dari besaran pokok itu ada istilah besaran turunan ya. Contoh misalnya besaran turunan ini ada 10. Sebenarnya banyak ya besaran turunan. Tidak hanya 10, tetapi di sini ada 10 yang kita cantumkan di sini. Pertama adalah luas ya. Karena luas itu adalah hasil panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar itu juga panjang ya. Besarannya panjang sebenarnya. Maka meter kali meter atau meter persegi ya, M pangkat 2 ya, kuadrat ya. Volume, masih ingat ya, mengukur volume misalnya balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, semuanya untuk mengukur panjang lebar tinggi itu menggunakan besaran panjang yang satuannya meter, karena meter kali meter kali meter jadi meter pangkat 3. Massa jenis. Nah, nanti kamu belajar nih massa jenis ya. Massa benda dibagi volumenya. Massa benda dibagi volumenya. Ingat, massa itu kilogram per ya. Volume tadi sudah meter kubik ya, M pangkat 3 ya. Kilogram meter kubik. Kalau pangkat 2 itu persegi, pangkat 3 kubik ya. Jadi massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian kecepatan ya, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu gitu ya. Nah, perpindahan itu jarak ya dibagi waktu adalah jarak itu meter, waktu itu detik ya, second. Jadi meter per detik. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, ketika meter per detik kecepatan dibagi detik, jadi meter per detik gitu ya. Meter per detik kuadrat ya. Kemudian ada gaya. Nanti kamu belajar nih tentang gaya ya. Ada massa benda dikali percepatan. Jadi massa dikali percepatan. Massanya adalah kilogram, percepatannya adalah meter per detik kuadrat. Nih kuadrat ingat ya detiknya ya, bukan meter sama detiknya, tapi detiknya saja. Kilogram meter per detik kuadrat. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Gaya tadi udah nih, kilogram meter per detik kuadrat dikali perpindahan meter. Jadi meternya ada 2 ya, meter kali meter pangkat 2 ya. Kilogram meter persegi per detik ya gitu. Kemudian daya adalah usaha dibagi waktu ya, usaha. Daya itu, nah ini sini ada istilah nih, Newton, Joule sama Watt ya. Gaya itu Newton satuannya, tapi sama dengan kilogram per meter per detik kuadrat. Untuk usaha itu Joule, energi ya, Joule itu kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Kemudian daya itu pakai watt ya, watt, kilogram meter kuadrat per detik pangkat 3 ya gitu. Kemudian tekanan, gaya dibagi luas. Tekanan itu Pascal, Newton, gaya tadi Newton, yang ini Newton per luas meter persegi ya, tekanan per meter persegi, Newton per meter persegi. Momentum, massa dikali kecepatan, massa kilogram, kecepatan meter per detik.
Nah, demikian teman-teman, pengukuran besaran dan satuan. Kali ini kita akan hanya mengidentifikasikan mana besaran, mana satuan, kemudian apa itu pengukuran. Jadi kamu harus paham dulu ya, pengukuran itu apa, besaran itu apa, dan satuan apa, serta besaran pokok dan besaran turunannya. Nanti selanjutnya kamu akan belajar mengenai awalan-awalan dari satuan ya. Awalan satuan, kemudian kaitannya dengan notasi ilmiah yang sudah dipelajari di matematik, dan operasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari notasi ilmiah atau bilangan baku ya, istilahnya gitu. Silakan dilihat lagi materi video ini berulang supaya kamu lebih memahaminya. Saya Firman, ya, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.